Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini kami berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada kaum muslimin umumnya, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa seseorang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin fi talkhisi fatawa ba'dil a'immah minal ulama al-mutaakhirin, ada dicatatkan perkataan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 perkara yang nilainya, harganya tidak diketahui kecuali oleh 4 golongan manusia. Yang pertama, la ya'rifu qadral hayati illal mauta. Tidaklah mengetahui begitu berharganya kehidupan kecuali orang-orang yang telah meninggal dunia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menggambarkan angan-angan mereka-mereka yang telah berpulang ke rahmatullah meninggal dunia. Mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya Engkau tangguhkan, undur sebentaran aja, balikin aku lagi ke dunia, fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya aku akan berkata yang benar, aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik, aku akan menjadi hambamu yang soleh. Ini orang berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia berangan-angan, dia pengen bangun malam, dia pengen sedekah, dia pengen silaturahim, dia pengen bakti sama orang tuanya, dia pengen sholat berjamaah, dia pengen hadir pengajian, dia pengen berbuat baik lainnya. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kita semua tahu kalau sudah datang waktunya, ajal kita tidak bisa diundur walaupun sedetik saja. Makanya ada nasihat yang begitu agung dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Nabi ngingetin sama kita hamba-hamba yang beriman, saat ini kita masih di dalam kehidupan, kita berada di antara umur kita yang udah lewat, yang udah lalu. Kita nggak tahu apa yang Allah perbuat. Kita juga berada di antara sisa umur kita, kita juga nggak tahu apa ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi,
falyakhudhil abdu min nafsihi li nafsihi wa min dunyahu li akhiratihi. Makanya si hamba hendaknya mempergunakan karunia yang Allah berikan kepada dirinya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Rajinnya kita sholat berjamaah buat diri kita. Kalau kita rajin hadir pengajian buat diri kita. Kalau kita sering baca Al-Quran buat diri kita. Kalau kita sedekah buat diri kita, bukan buat orang lain. Kalau kita, apalagi semua kebaikan itu buat diri kita. Wa min dunyahu li akhirati. Dunianya untuk akhiratnya. Dunia ini mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Di sini tempat kita nanam, di sono tempat kita panen. Yang nanam kebaikan, panen kebaikan. Yang nanam keburukan, panen keburukan juga di sana. Wa minasyaibah qoblal kibar. Masa muda sebelum datang masa tua, ya Allah, kalau masih muda berangkat ke majelis taklim habis sholat isya pakai baju kokoh doangan, pulang sehat walafiat, nggak ngapa-ngapa. Kalau udah sepuh, walaupun sudah pakai jaket, pakai sorban, pulang masih dikerokin. Masih muda baca Quran 1 kebet, 2 kebet, 3 kebet, 1 juz, 2 juz, nggak ngapa-ngapa, sehat, ini mata enak ngelihatnya. Nanti kalau sudah mulai berumur, baru sekebet udah mulai berair ini mata. Bangun malam masih muda, loncat dari ranjang, masuk kamar mandi buru-buru, kagak ngapa-ngapa. Tapi kalau udah tua, hati-hati kepleset, ntar sakit. Terus begitu selanjutnya. Wa minal hayati qoblal mamat. Kehidupan sebelum datang kematian, kata junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Kalau jasad kita sudah terbujur kaku, nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Fawalladzi nafsi biyadihi ma ba'dal mauti min musta'tab, kata Rasulullah. Setelah kematian tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Nggak bisa kita mau baca Quran, nggak bisa kita mau sedekah, nggak bisa kita mau sholat tahajud, nggak bisa kita mau sholat sunnah lainnya, nggak bisa kita mau bakti sama orang tua kita. Nggak bisa kita silaturahim sama saudara kita. Nggak bisa kita mau berbuat baik sama tetangga kita. Hanya sekaranglah kesempatannya, mumpung kita masih hidup. Wala ba'da dunya min darin illal jannah awin nar. Dan setelah kehidupan dunia ini, nggak ada tempat, pilihannya cuma 2, surga atau neraka. Yang baik masuk surga, yang tidak baik masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, wala qadra sihha illa ahlus sukmi. Nggak tahu begitu mahalnya kesehatan kecuali orang yang saat ini lagi sakit. Ketika sehat, orang banyak lupa, dan memang 2 karunia yang Allah berikan yang banyak orang lalai, yaitu as-sihhatu wal faragh, kata Nabi. Kesehatan dan waktu luang. Makanya Al-Imam Al-Bukhari, beliau nasihatin kita, igtanim fil faraghi fadla ruku. Pakai sebaik-baiknya, gunain sebaik-baiknya, manfaatin sebaik-baiknya waktu luangmu. Walaupun itu hanya sekedar seperti orang ruku saja. Dalam sholat kita, kalau kita lagi ruku sebentaran Pak. Kalau sujud mungkin ada yang lama. Ruku sebentar. Sebentar waktu luang kita pakai untuk kebaikan, kata Al-Imamul Bukhari. Fa'asa an ta'tiya mautuka baghtatan. Khawatir kematianmu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang yang kemarin masih merayakan malam tahun baru, sekarang udah kagak ada. Berapa banyak orang yang tahun kemarin masih duduk bersama kita, sekarang udah kagak ada. Berapa banyak orang yang mungkin kita juga pada hafal, si fulan duduknya sebelah sono, si fulan sebelah sono, si fulan sebelah sono, si fulan sebelah, sekarang nggak ada. Kam sahihin ra'aita min ghairi saqamin dhahabat nafsuhu sahihatu faltah. Berapa banyak engkau melihat orang yang sehat nggak pakai sakit lagi,
dia meninggal dunia begitu cepatnya. Mati nggak nungguin sakit, mati kagak nungguin tua, mati kagak milih-milih mau yang kurus, mau yang gemuk, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih. Kalau udah datang waktunya, dia akan meninggal dunia. Yang ketiga, kata Al-Imamul Ghazali, wala qadra syababi illa ahlul haram. Dan tidaklah mengetahui begitu bernilainya, berharganya masa muda kecuali mereka-mereka yang sudah tua, yang sudah sepuh. Dan yang terakhir, wala qadrul gina illa ahlul fakri. Dan tidaklah mengetahui begitu bernilainya kekayaan kecuali orang-orang yang setelah kaya dia jatuh miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya Al-Imamul Haddad nasihatin kita semua. Kata beliau, kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah idla iwadalah wa idza fata fala audalah. Setiap nafas yang kita hembuskan adalah mutiara yang sangat berharga, yang sangat mahal nilainya. Nggak pernah akan kembali lagi kalau sudah lewat itu nafas kita. Al-Imam Syafi'i nasihatin buat kita semua, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sebentaran, nggak ada yang usianya 400 tahun. 200 nggak ada juga, 100 juga kagak ada. 80 mungkin bisa dihitung pakai jari. Ad-dunya sa'ah, dunia ini sebentaran. Faj'alha ta'ah, maka jadikan isinya semuanya adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين
وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي